sampai kaki anak saya itu berapa kena kaca. Kena kaca. Kami susah meminta obat, nggak ada obat kan. Nggak ada obat. Itu kami kan ada kedai di sini, nah, ada kedai kena hanyut barang. Sebagian ada nanti barangnya nyangkut. Nah, itu kami cari. Nyangkut barang berarti untuk maksaan. Syedaralon Jahidin, seorang warga dusun Rantau Panjang, Desa Sijudo, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, memberikan kesaksian selamat dari banjir bandang yang meluluh lantakkan perkampungannya pada Rabu 26 November 2025 silam. Dalam wawancaranya kepada Serambi pada Jumat 12 Desember 2025, ia menjelaskan air masuk ke rumahnya dan rumah warga pada Rabu 26 November 2025 sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu, ia dibangunkan oleh istrinya. Ia bersama keluarga kecilnya mendayung perahu ke atas bukit yang lumayan tinggi agar tidak terbawa oleh arus banjir. Baik, Syedaralun, saat ini saya berada dengan seorang warga dusun Rantau Panjang, Desa Sijudo, yaitu Pak Jahidin. Iya, Pak. Dan Bapak Jahidin ini merupakan salah satu korban yang rumahnya juga dibawa oleh banjir bandang. Sebenarnya banyak warga di sini yang semuanya memang habis rumahnya, dan salah satunya Bapak Jahidin. Kita nanti akan menanyakan langsung bagaimana kengerian dan dahsyatnya bencana banjir bandang yang menimpa Aceh, khususnya Aceh Timur. Mungkin Pak Jahidin boleh berbagi cerita dengan kita, hari apa pertama naiknya banjir dan bagaimana masyarakat tahu bahwa banjir itu sudah merendam rumahnya dan jam berapa itu pastinya. Seingat Bapak. Bisa, Pak. Kejadian tersebut, Pak, datangnya banjir pagi Rabu jam 4 pagi. Saat itu ini kan pribadi saya dulu di rumah, Pak, saya ceritakan. Jadi saya kan keadaan dalam sakit, anak saya sakit. Jadi tiba-tiba banjir malam itu jam 4 paginya kami udah ketika sadar dari bangun tidur itu udah ada air, Pak. Nah, di tempat tidur kami udah ada air. Jadi orang rumah saya bangunin saya, Pak ini ada air. Nah, kayak gitu di dalam rumah udah segini airnya, Pak. Pas baru sadar, udah segini. Pas bangun tidur udah setinggi lutut, Pak. Itu bisa seperti itu. Saya samakan diri sendiri dulu, Pak. Anak-anak saya, keluarga saya, cuman bisa terselamat. Ialah baju di badan aja, Pak. Nggak sempat evakuasi yang lain. Kena air tiba-tiba, Pak. Tidak pernah sejarahnya air besar ini seperti kami alami saat itu. Karena begitu tiba-tiba naiknya gitu, Pak. Jadi pas sadar bahwa airnya sudah ada dalam rumah, itu langsung mengevakuasi keluarga, kemana dibawanya? Itulah kami, kan ada juga tetangga bang ipar gitu kan, ada dia sampan kecil, Pak. Karena kalau di dalam air kan anak kecil macam mana, Pak, gitu hujan kan, gitu banjir pun naik. Jadi kena dengan sampan tersebut kami ngungsi, pertama ngungsi ke balai. Ke balai, balai desa. Balai desa, dusun, tempat pengajian. Setelah itu air makin naik, Pak. Sudah jam 6 paginya naik terus. Jadi kami sebagian ada ke bukit, ke hutan bukit gitu. Walaupun akibat dari situ longsor, Pak ya. Karena musim hujan kan longsor, Pak. Yaitu kami ke pasar yang memang datarnya dengan air tinggi. Ada sekitar 200 meter lah ke sana, Pak. Pakai sampan kecil tersebut dalam hujan, Pak kan. Itulah, Pak, kejadian habis semua, Pak. Habis semua, Pak Lodes, Pak. Jadi saat Bapak lari ke balai itu cuman Bapak yang ada di situ atau warga lain sudah mengetahui bahwa banjir sudah masuk ke rumah? Iya, alhamdulillah waktu jam 4 itu kami kan langsung sebagian kami banguni semua. Masyarakat, jadi disitulah masyarakat kadang-kadang terbangun semua menyelamatkan diri sendiri di masing-masing nafsi, Pak. Nggak bisa menolong A dengan si B, tidak bisa lagi, Pak. Karena tiba-tiba airnya udah setinggi itu lah, Pak. Jadi gitu. Proses pelariannya menggunakan sampan? Sampan kecil ya, Pak. Sampan kecil. Alhamdulillah sampan kecil ada lah, Pak. Kalau seandainya tidak ada sampan kecil, kadang-kadang ada korban di tempat kami, Pak. Ya. Jadi setelah berada di titik evakuasi itu, kemudian airnya makin naik, Bapak kemana lagi itu? Cuman situ pasrah aja, Pak, karena terdatar itu tadi yang di pergunungan pasar yang datarnya lebih tinggi daripada air. Nah, di situ kami kalau apabila air tersebut naik lagi gitu, kami
mau kemana lagi gak tahu lagi Pak, pasrah aja gitu. Dan alhamdulillah nggak naik. Alhamdulillah kan Pak. Berarti semua warga di dusun Rantau Panjang ini titik mengumpulnya di situ. Di situ Pak, sebagian di situ, sebagian di hutan tadi Pak. Nah, karena kami kan sampan tersebut kan satu cuman Pak, kecil gitu. Kalau semua gitu di sini kan 40 kakak gitu Pak. Kan nggak mungkin satu sampai kita langsir gitu. Sedangkan kata langsir nanti ada korban lain. Jadi siapa yang apa misalnya mana yang terdekat ke situlah semua Ke situ masyarakatnya Pak. Berarti nggak semua lari pakai sampan ya? Tidak Pak, sebagian ada yang berenang Pak gitu Pak. Ada ini nggak tanda-tanda sebelum misalnya sebelum banjir, ada misalnya ada gempa atau ada apa sebelumnya bencana alam atau tanda-tanda dari alam nggak? Cuman seingat saya sebelum itu ada gempa Pak. Gempa. Itu gempa seminggu lagi atau sekitar seminggu lagi ataupun berapa hari lagi mau banjir ada gempa tuh Pak. Ada gempa. Ada. Cuman kan kita sering hujan itu Pak. Sering hujan deras pada saat malam itu. Memang hujan tersebut memang deras sekali Pak. Angin deras, hujan deras. Itu mungkin tanda-tanda tersebut Pak. Paginya udah seperti ini yang kami rasakan Pak. Baik, hujannya sebelumnya itu sampai 1 minggu nggak Pak? Iya Pak. 1 minggu hujan, cuman hujannya yang tidak separah malam tersebut. Malam kejadian tersebut Pak. Enggak separah malam kejadian. Ya, hujan memang 1 minggu terus hujan, teman. Malam yang terbanjir itu, yang kena banjir itulah yang parah hujan Pak. Oke. Ya. Sebelumnya, apakah bencana seperti ini, maksudnya banjir-banjir yang seperti ini pernah terjadi nggak? Mau di dusun Rantau Panjang atau di dusun lainnya di desa Sijudo ini? Setahu Bapak atau cerita-cerita sebelumnya. Coba kalau Bapak sebelumnya Pak memang setiap tahunnya di kampung kita banjir Pak. Cuman banjirnya ala kadar sebanjir tidak seperti yang kita rasakan saat ini Pak. Memang banjirnya bisa kita target feeling masyarakat bisa. Misalnya sebanjir segini, bukan segini kayak gitu Pak. Oh, ada target tersebut ya. Memang karena setiap tahun berat banjir gitu Pak. Cuman tidak separah ini ya. Memang banjir. Memang setiap banjir. Bulan 12 atau bulan 11 memang ya, sudah tergenang. Memang jatah banjir memang tapi enggak sampai merusak fasilitas atau apa. Iya, tidak. Enggak bandang. Enggak bandang Pak. Kalau ini kan semua harta-harta yang ada yang habis semua Pak kan. Tahun sebelumnya juga banjir. Banjir Pak. Cuman tidak separah seperti ini. Oke. Ya. Setelah mengetahui bahwa debit air makin naik, itu hal yang pertama setelah keluarga berada di titik aman, hal yang Bapak lakukan lagi itu apa? Mungkin bisa Bapak ceritakan seingat Bapak hingga pada hari ini. Ya, kami melakukan Pak untuk persiapan istilahnya untuk bekal untuk hidup di dalam pengungsian Pak. Bekal? Ya, bekal itu contoh ada barang-barang yang hanyut ke dia orang, misalnya ada nanti kerupuk gitu kan, karena ada minyak, kami ambil untuk bekal anak-anak kami. Anak Bapak ada berapa? 2 Pak. 2, itu umurnya berapa? 2 tahun sama 6 tahun. 2 tahun 1, 6 tahun 1, berarti masih balita semua ya. Saat banjir itu yang terpikir hanya pembunuhan hak keluarga. Ya? Jadi ada ini nggak Mas, setelah ada di titik evakuasi itu ada pernah kelaparan atau nggak dapat makanan karena situasi air belum surut? Berapa hari ya terjebak dalam air itu Pak? Alhamdulillah Pak, untuk apa kami kena sebagian orang tua di sini, kami sebagian menahan untuk misalnya makan gitu, kami utamakan untuk anak-anak dulu. Kalau ada lebih untuk anak-anak baru kami makan gitu. Ada sekitar 5 harian gitu Pak. Cuman banjir kan cuman 4 hari udah surut, agak menyurut gitu kan. Tapi kan musimnya hujan itu kan. Iya. Kemana cari nafkah bisa terobos Pak. Itu arusnya deras Pak ya? Deras Pak, sini sangat deras Pak. Oke. Jadi cari bahan makanannya di mana Pak? Mungkin bisa ceritakan karena kan 2 anak Bapak itu kan juga butuh ini. Itu waktu itu Pak kan anak saya sakit, saya sakit juga. Kami susah meminta obat. Nggak ada obat kan? Nggak ada obat. Itu kami kan ada kedai di sini, ada kedai kena hanyut barang. Sebagian ada nanti barangnya nyangkut. Itu kami cari. Nyangkut barang berarti untuk makan.
untuk pembunuhan 2 anak Bapak tadi. Iya. Itu kondisi anaknya sakit kemarin. Sakit. Sakit. Dapat obatnya dari mana, Pak? Karena ada obat nyangkut dari situ Obat dari nyangkut, mana. obat Sebelum yang ada bantuan, Pak. Yang hanyut ya. Iya. Setelah itu dikasih buat anak ya. Ada, Pak. Banyak anak-anak yang lain juga sakit, Pak. Di titik pengungsian, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Terjebak dalam banjir itu sekitaran per hari, terputus semua Terputus semua hubungan, Pak. komunikasi dengan saudara. Ya, jaringan pun tidak ada, Pak. Iya. Berapa hari baru ditemukan oleh tim pembantu ataupun dari kawan-kawan pemerintah lainnya sehingga bisa hari ini bisa bertahan hidup. Bisa nggak Sekitar Bapak ceritakan? 5 hari, Pak. 5 hari udah ada kunjungan kan dari dusun sejuk, nanti dari masyarakat bantuan kan dari Rubi nanti, Pak. Jadi udah surut, nanti anak saya bawa ini menyeberangi ke Aceh Utara Menyeberang ke Aceh Utara untuk cari obat. cari obat. Tapi di sana kan juga hanyut, Pak. Iya, Pak, bisa minta bantuan saya usaha. Ke Aceh Utara Lubuk Pusaka itu, Pak, kan. Itu hanyut juga kan. Jadi Bapak jalan atau bagaimana? Jalan, Pak. Jadi kan dari situ nanti kan ada sampan ke seberang, beceknya segini, Pak. Saya Itu Bapak gendong anak. saya gendong anak Dua-dua. nanti mamanya satu, nanti saya bawa di becek sampai kaki anak saya itu belah, Pak, kena kaca. Kena kaca. Yang 6 tahun. Ya, Dapat obatnya di sana, Pak. alhamdulillah orang itu merespon, Pak, dikasih obat kan. Itu dapat obatnya di mana? Alhamdulillah di Lubuk Pusaka ada orang itu mengususkan posyandu orang itu, Pak. Ada posko kader posko pengobatan, ya. pengobatan. Ya. Baik, Pak. Setelah anak Bapak mendapatkan obat dan bisa bertahan dalam banjir, itu pertama masuk bantuan ke titik Bapak mengungsi itu kapan, Pak? Hari apa tepatnya? Dari titik pengungsian kami, ketika datang bantuan seperti sekdes dari Sejuk, saya tidak ada lokasi, Pak, membawa anak. Yang kedua datang ke lokasi bantuan dari Robe, dusun Robe, beras yang dibawa, Pak. Alhamdulillah kemarin, Pak, kemarin hari apa itu, Pak, hari Kamis ya, kemarin datang ada memang bawa obat. Jadi saya kemarin ke titik lokasi bantuan sana, orang memberi bantuan, saya ke sana, Pak, minta obat kan. Ke titik lokasi yang penurunan Iya, bantuan penurunan bantuan di kemarin. SMP. Ya, Pak. Berarti Bapak jalan kaki. Di jalan kaki, Pak. Jalan kaki berapa jam dari dusun ini ke SMP 4 itu, Pak? Kalau ke SMP 4, kalau jalan kaki kita memang jauh, Pak, karena bukit kan. Lagi apalagi cuaca becek kayak gitu, Pak, sekitar 4 jam atau 5 jam gitu, Pak. 5 jam. Ya, Untuk saat ini di tenda pengungsian orang Bapak, mau keluarga seperti keluarga Bapak atau keluarga lainnya sudah terpenuhi belum? Logistiknya, obat-obatannya, atau ada yang belum, misalnya di sektor makanan ya, ada nggak yang belum terpenuhi? Alhamdulillah udah terpenuhi walaupun sedikit, Pak. Walaupun sedikit. Kami bersyukur, berarti kami menangis dan bersedih bukan gara-gara karena tidak ada bantuan, Pak. Kami bersedih dan menangis bukan gara-gara kami tidak ikhlas rumah kami dihanyut bandang. Kami bersedih bukan gara-gara memang orang itu kadang-kadang gini gak ada penjengukkan, tapi kami sedih. Berarti Allah masih sayang pada kami, Pak. Contoh Allah, buktikan sayangnya Allah kepada kami sehingga Bapak datang kemari. Itu yang kami syukuri, Pak. Terharu, Pak, karena Bapak telah mengunjung kami. Kami butuh hiburan, walaupun hiburan ini secara dialog. Jadi pikiran kami tidak lagi di dalam, Pak, udah terlepas gitu, Pak. Dalam penyelamatan yang kemarin, Pak, itu yang setelah ini, maaf, saya sedikit mengorek. Sama-sama, Pak. Orang tua ini masih ada atau bagaimana? Tidak ada lagi, Tidak Pak. ada. Di pihak perempuan juga Tidak perempuan lagi. Ada, Pak, di Aceh Utara juga di Langkahan. Kena banjir juga. Kena banjir, kami berapa minggu gak ada jaringan, kami tidak tahu kabar. Berarti Alhamdulillah. mertua dapat kabar dengan mertua setelah berapa hari?
Baru 2 hari ini Pak, kena ada jaringan di bukit-bukit, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada Pak. Kami telepon ke sana, alhamdulillah mereka juga merasakan seperti ini juga. Namun alhamdulillah tidak ada korban. Tidak ada korban. Tidak ada korban Pak. Di dusun ini sendiri, Pak, Ya, apakah ada korban jiwa sampai saat ini? Alhamdulillah kalau korban jiwa tidak ada Tidak Pak. ada ya. Tidak ada, Pak. Dan setahu Bapak yang berapa total penduduk di dusun ini, Pak, sendiri? Total kalau keseluruhan kakak lah? kakak 41 kakak Pak. Di dusun Di ini aja. dusun ini sih aja Pak. Sementara di desa Sijudo itu ada berapa kakak, Pak? 300 kakak 300 lebih, Pak. kakak 300 dengan lebih, Pak. berapa jumlah 5 jiwanya? dusun jiwanya sekitar saya ingat sekitar 700 sekian Pak. 700 sekian. ya. Berapa kakak tadi? 300 kakak 300 seluruh kakak dengan total, penduduk 700 sekian. 700-an. Dan ini saya merasa melihat sendiri tadi kemarin saya sempat ke desa Sijudo, dusun Sijudo, ke Saragalat juga mengunjungi dusun ini ya. Iya ya Pak. Dan ketika saya masuk tadi ke dusun ini, saya melihat ini apa benar perdesaan sebelumnya, karena kan Ya, semua kan jadi tandus, Dia tandus cuma pepohonan yang pohon ada. ya Pak. Pas saat Bapak melihat banjir itu apakah air yang menguap atau memang ada gelombangnya, Pak? Mungkin bisa menceritakan pas melihat bentuk banjir yang baru kali ini terjadi di kampung ini. Ya Pak. Kalau tentang pembentuk banjir nanti gelombang Pak. Bergelombang. Memang Makanya bergelombang. banyak kerusakan ini seperti Banyak ini, kerusakan seperti inilah Pak. SD ini kan beton Pak. ya? Oh, betul. Karena sangat gelombangnya deras dan airnya deras, kejadian seperti ini Pak. Arah air SD. dari mana, Pak? Arah air dari sana Pak. Dari sana. Dari sana. Berarti Ya. gelombangnya kemari. Gelombang kemari Pak. Ini di posisi kita duduk ini apa nih sebelumnya, Pak? Sebelumnya ini SD Pak. SD Lokasi berapa SD, nih, Pak? SD SN Negeri Rantau Panjang Rupi Pak. Rantau Panjang Rubi. Ya. Ini bangunan SD. Bangun SD Pak. Begini rusaknya, Pak. Rusaknya itu makanya sangat Berarti dasar. airnya dari sana Ya, menghantam semua. menghantam semua Pak. Rumah Bapak sendiri berada di posisi mana, Di Pak? rumah saya posisi di sana Pak, di pinggiran jalan Di pinggiran jalan ya. Ya. Di pinggiran jalan yang sekarang tinggi lumpur di rata-rata ini Sepinggang Pak. sepinggang. Sepinggang. Kemarin tuh sepinggang. Tinggi air pertama naik itu seingat Bapak setinggi apa? Kalau untuk atapnya nggak nampak lagi Pak. Memang tenggelam semua. Tenggelam semua. Ada saya dengar cerita dari warga-warga yang di Ya. desa Sijudo atau Ya, Pak. Saragala ke sana 7 atau 8 meter. Ya katanya. sekitar itu Pak. Karena sini juga sama. bubungnya kan nggak nampak lagi Pak. Gitu. Nggak nampak. Nggak nampak lagi. Memang kita lihat mungkin nggak ada rumah di Nggak ada sana, rumah. tergenang air ya. Ya. Setelah banjir surut, itu lumpur yang didapati mau di jalan atau di Dari perdesaan atau perumahan itu sampai mana, Pak? Sampai ke sepinggang Pak. Sepinggang. Sepinggang. Ada nanti kadang-kadang warga nanti jalan ke sana karena saking lumpurnya, ada di tengah jalan orang pingsan Pak. Tidak sanggup untuk bergerak lagi karena Itu lumpur hari-hari segini. pertama. Iya ya Pak. Jadi Hari pertama, bagaimana kedua, prosesnya, ketiga. Pak? Ya. Gimana proses waktu melalui lumpur itu, Pak? Kami biasa lalu lintas seperti itu Pak, menggunakan papan kadang seperti berenang di air gitu Pak. Kalau tidak sanggup kita Pak. Karena awal-awalnya nggak bisa Ya. kita jalan kaki. Nggak bisa jalan kaki Pak. Oke. Ini pertama bisa lalui hari apa, Pak? Maksudnya udah keras lumpurnya seperti ini? Udah ada 2 mingguan baru ini Pak. Baru ada keras kayak gini ya. 2 mingguan apa karena ada panas, karena setiap apa itu langsung panas. Seperti itu Pak. Oke. Dan kondisi anak Bapak sekarang bagaimana, Pak? Alhamdulillah Pak. Udah lumayan baik. Kaki yang sempat luka kemarin bagaimana? Yang itu udah saya balut Pak. Udah dibawa ke pengobatan? Udah kemarin ada Udah, datang ya? pengobatan, udah dicek ya. Oke. Ya. Sampai saat ini yang diperlukan masyarakat di sini, mungkin saya menanyakan Iya, langsung perwakilan dari Bapak. Bisa ya. Pak. Sampai bisa, Pak. saat ini kan bantuannya udah sampai meskipun Pak. ada bertahap. Ya betul Pak. Nggak semua, maksudnya nggak semua mendapat lebih banyak gitu, Iya, tapi semuanya mendapat. Hal yang sangat dibutuhkan selain logistik makanan,
Mungkin bisa nggak Bapak paparkan beberapa, ceritakan aja apa saja yang dibutuhkan, sehingga kan nanti biar orang-orang tahu, ataupun pihak pemerintah ataupun pihak swasta lain yang ingin membantu juga tahu apa yang harus mereka bawa kemari dan yang sangat dibutuhkan itu apa. Yang pertama Pak, kami di sini masyarakat Dusun Rantau Panjang sangat membutuhkan yang pertama obat Pak. Yang kedua tenda Pak untuk pengungsian, dan apalagi ini kan sedikit lagi bulan suci Ramadan, kami tidak ada masjid lagi, tidak ada madrasah lagi. Kemana kami beribadah? Kami seperti masyarakat ini untuk beribadah, tempat ibadah kami ada. Yang seperti nanti tenda gak ada kami Pak. Kami butuhkan tenda pengungsi, obat tadi Pak. Itu kami butuhkan. Minum Pak, air minum, karena di sini air ini memang dangkal, maksudnya gini Pak. Kalau kita ambil airnya seperti tanah, memang tanah Pak. Karena memang dia tertutup semua oleh tanah, betul Pak. Nah, itulah. Jadi yang dibutuhkan pertama tenda, obat, seperti ginset Pak. Kami kan butuh lampu, anak-anak kecil kami banyak Pak. Habis itu air bersih. Pak. Saat ini air bersih. Ini terkait air bersih saya Pak. Ingat tadi. Iya Pak. Dari mana masyarakat mengambil sumber air, sedangkan kan airnya keruh semua ya, Pak. untuk masak ataupun untuk mandi. Ya Pak, gini ceritanya Pak, kami mengambil air kan ada nanti alur-alur kecil gitu, alur-alur kecil di hutan, kan ada tebing, nanti hujan ada alur. Kalau hujan nggak ada air gitu Pak, itu kami tampung Pak. Ditampung, kami tampung, masukin dalam, diendap dulu. Ya, endap dulu Pak. Itu berapa hari Pak? Sekitar 2 hari nanti baru penuh nanti kayak gitu Pak. Sekarang kami nanti kadang-kadang di sini masyarakat ada gatalan. Aku ini kayak saya nih Pak. Ini airnya kan. Gara-gara airnya. Ya, Pak. Itu yang kami butuhkan itu Pak. Air bersih. Air bersih. Itu siap diendapkan biasanya bisa digunakan berapa hari Pak? Kadang-kadang masyarakat karena tidak ada air, begitu endapkan begitu minum Pak. Begitu dipakai gitu. Tapi kan masih keruh. Masih keruh, terpaksa minum. Kalau misalnya siap diambil dimasak, itu berpengaruh nggak? Bisa nggak kurangi keruhnya? Nggak bisa itu ya? Nggak bisa Pak. Tetap berkeruh Pak. Karena kalau kita makan nasi itu ada campuran pasir gitu Pak. Karena bekas air itu. Berarti basuh beras pun buat masak pakai air dari itu. Banjir ya? Banjir ya Pak. Banyak di kamp pengungsian atau tenda Bapak yang mengalami gatal-gatal? Banyak Pak, hampir rata-rata seluruh Pak gitu Pak. Semuanya kena gatal-gatal gara-gara itu? Anak saya satu keluarga gatal semua ya? Karena memang terpaksa itu tadi Pak, menggunakan air ya. Oke Pak. Itulah Pak kami butuhkan tadi Pak, tenda, obat tadi, air, sama ginset Pak kami butuh Pak. Selain gatal-gatal, sakit apa yang sering dialami para pengungsi ini Pak? Demam Pak. Demam ya, demam itu sakit tulang semua, tulangnya sakit tiba-tiba seperti itu Pak. Demam, misalnya demam apa? Panas dingin, ya panas dingin kayak gitu, kedinginan tapi badan panas. Oke. Seluruh badan sakit. Ini pas malam hari Bapak tinggal di tenda itu? Di tenda itu Pak. Cuman tenda biru. Kalau hujan kan netes juga air gitu. Iya, Pak. Jadi dindingnya nggak ada? Nggak ada Pak. Anaknya ditidurkan di sana? Di situ Pak. Kadang banyak nyamuk gitu Pak kan. Itu macam mana dibuat karena udah seperti keadaannya kan. Karena memang ke sana juga kita tempuh jauh ya Pak. Iya Pak, jauh. Di sini ada berapa tenda pengungsian Pak? Berarti lokasi titik pengungsian 3 titik Pak. 3 titik. 3 titik, ada di sana tenda, ada di hutan di tenda juga Pak. Karena kalau lewat pesawat pun nggak nampak di mana pengungsian, nggak ada. Karena tertutup hutan. Itu yang mengungsi ke hutan karena datarannya tinggi. Datarannya tinggi Pak. Oke. Itu tenda-tenda yang digunakan masyarakat di pengungsian itu tenda mandiri kah dari masyarakat atau bantuan? Mandiri Pak. Mandiri, kadang ada nanti tutup apa nanti hanyut kami ambil. Kadang ada ditindih kayu kami ambil untuk tenda tersebut. Mandiri, bukan ada bantuan Pak. Ya. Tadi namanya Jahidin, Pak Jahidin ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Sudah menceritakan bagaimana kisah Bapak dan
terutama kisah masyarakat di Desa Sijudo, khususnya di dusun Panjang. Rantau Panjang Iya, ini Pak. bertahan hidup Siap. dalam diterjang banjir bandang. Iya. Jadi sampai terpaksa harus memungut makanan yang terbawa banjir Iya, ataupun obat-obatan yang Iya, terbawa banjir ya. Iya. Saudara Lun, begitulah kondisi sekarang di dusun Rantau Panjang, Desa Sijudo, Kecamatan Banti Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Dan saat ini yang mereka sangat butuhkan adalah air bersih, tenda, genset, serta obat-obatan karena untuk menunjang kehidupan mereka. Apalagi memasuki tahun 2026 nanti, ini mereka juga akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana penerangan di desa ini juga masih belum stabil. Ya, Tidak ada genset di setiap titik pengungsian, tidak ada air bersih. Ada beberapa air bersih untuk minum mungkin yang dibawa oleh pemerintah, itu pun tidak cukup. Mungkin mereka mengharapkan ada alternatif lain untuk pengadaan air bersih ini agar mereka tidak terkena penyakit yang berkepanjangan. Dan kondisi sekarang Desa Sijudo, dusun Rantau Panjang ini memang habis semua. Ini bisa kita bilang bahwa desa yang hilang atau dusun yang hilang. Semua masyarakat ataupun fasilitas umum di sini, rumah masyarakat, masjid, dan sekolah, ini tidak tersisa dihantam oleh banjir bandang yang begitu dahsyat melanda Aceh Timur di akhir November lalu. Dan yang tersisa yang kita lihat di belakang-belakang saya ini adalah pohon-pohon yang dibawa oleh banjir, serta tanah tandus hasil lumpur yang dibawa oleh banjir bandang. Dan masyarakat di sini harus bertahan hidup di bawah tenda atau terpal biru yang hanya menutup atap tapi dindingnya tidak ada. Begitu kondisi terkini di Desa Sijudo, Syedaralun masih sangat memperhatinkan, dan kemarin baru bisa ditembus hanya pakai trail. Lokasi atau akses kemari juga masih sangat sulit untuk dibawa bantuan kecuali menggunakan jalur udara gitu Pak. Demikian Syedaralun, saya Maulid Al-Fatah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.